Ibu, acara pertunanganku dengan Hendra akan segera dimulai. Di mana ayah? Ayahmu sedang mengantar pesanan. Aku dan ayahmu akan menyusul ke hotel nanti. Kamu pergi duluan saja. Jangan biarkan Hendra menunggu. Hmm, Naya, ibu berharap kamu tak akan pernah tahu rahasia yang ibu pendam selama 25 tahun ini. Alia, keluarga Tang sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal. Aku harus pulang untuk mengendalikan keadaan. Tunggu aku. Liontin Giok ini lambang keluarga Tang. Ibu titipkan padamu. Tak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Aduh, Bayinya lahir, bayi perempuan. nak, selamat datang ke dunia. Ayah, dia tak sengaja meninggalkan kita. Ibu akan membuatmu tumbuh bahagia. Pak Presiden, pesta ulang tahun Nona Muda berada di lantai 8 hotel. Liontin ini. maaf Pak, saya akan agak terlambat ke acara pertunangan saya. Halo, Hendra? Aku sudah tiba di hotel. Aku akan segera ke sana. Mungkin aku salah lihat. Alia sudah wafat 25 tahun lalu. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua di pesta pertunangan saya dan Naya. Selamat ya, Pak Hendra dan Nona Naya. Kalian berdua tampan dan cantik. Sungguh serasi. Saya tidak setuju. Aduh, ibu sedang apa? Sedang apa? Mas kawin 300 juta saja tak sanggup. Apa hakmu jadi menantu keluargaku? Ibu, sudah kukatakan, aku tak peduli soal mas kawin. Aku peduli. Kau pewaris keluargaku, pengusaha muda yang sukses. Menantuku bisa datang dari keluarga bangsawan. Mana mungkin menikahi gadis miskin, penjual sate? Tante, aku dan Hendra saling mencintai. Aku bahkan tak menuntut mas kawin. Apa aku peduli dengan uangmu? Kau mencintai siapapun, aku tak keberatan. Tapi kau tak boleh menikahi putraku. Ibu, biasanya di rumah ibu bisa bertingkah sesuka hati. Aku diamkan, tapi hari ini pesta pertunanganku dan Naya. Aku yang bertingkah seenaknya. Hari ini kau bertunangan dengannya kan? Sekarang juga aku akan mati. Pergi, Naya, Hendra. Ibu tanya lagi. Kamu pilih dia atau ibu? baiklah. Aku batalkan pertunangannya dulu. Ibu tenang dulu ya. Baguslah, ikut ibu. Ayo ikut ibu. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pesta ulang tahun putri saya Maya. Selamat datang. Maya, silakan masuk. Wah, Bu, Naya sendirian di ruang pesta bawah. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Ikuti pestanya saja. Pesta ulang tahun putri orang terkaya. Tak boleh kemana-mana. Hendra, ternyata kamu, Nona Maya, Anda kenal saya? Hendra, kamu tak ingat? 5 tahun lalu, saya kena serangan asma di pusat perbelanjaan. Kamu yang menyelamatkan saya. Masa kamu lupa? Oh, ternyata kamu... Nona Maya, jadi kamu dan Hendra bernasib seperti ini. Pantas saja Hendra selalu membahasmu di rumah. Benarkah? Bagaimana kalau Ibu Hendra tetap menolak? Bagaimana ini? Naya, Bu, katanya pesta pertunangannya baru saja dimulai. Kok sudah cepat selesai? itu aku... Naya, ini hadiah dari orang tua kita untuk keluarga Besan. Ayah bawakan ke sini. Mana keluarga Besannya? Biar aku antarkan. Ayah, hadiah ini biar aku saja yang menyerahkannya ke keluarga Hendra. Ayah dan ibu kan sibuk urus kedai barbeku. Barbekunya tak boleh berhenti. Aku pergi dulu ya. Eh,
Anak ini. Alia, Ayah, kenapa kamu di sini? ayah baru saja menerima telepon. Ayah, ini akan segera menjadi pesta ulang tahunku. Hendra adalah pangeran impian yang aku cintai bertahun-tahun. Pilih dia saja. Boleh ya? Baiklah, ayah menyetujui. Ayah yang terbaik. Segera di pesta itu, kamu harus mengumumkan bahwa Hendra akan menjadi suamiku ya. Tentu saja, kamu yang memutuskan masalah pernikahanmu. Selama kamu menyukainya, ayah akan mendukungmu. Ayah, Ibu Hendra mengundangku untuk berkunjung ke rumah mereka. Ayah, kalau begitu kami pergi dulu. Dadah. Anak ini, mana bisa secepat itu terburu-buru datang ke rumah. Maya, jika Bibi memiliki menantu sepertimu, pasti sangat menyenangkan. Bibi, hubunganku dengan Hendra masih perlu Bibi yang menjodohkannya ya. Mudah saja, mudah saja. Bibi, Naya, ini adalah rumah keluargaku. Apakah kamu bisa masuk seenaknya begitu saja? aku datang untuk mengantarkan hadiah. Ini adalah produk khas yang dibawa ayahku dari rumah. Aku membawakannya untukmu. Singkirkan sampah ini. Jangan mengganggu pandanganku. Lihatlah, ini adalah Nona Maya, putri orang terkaya dengan aset ratusan miliar. Menantu idaman saya adalah wanita seperti ini. Seorang wanita dari keluarga terpandang, dia adalah menantu terbaik di hati saya. Tante, apa maksudmu? Apa maksudnya? Kau masih belum mengerti? Hendra sudah bersamaku. Di kartu ini ada 100 juta rupiah. Anggap saja sebagai biaya untuk merawat Hendra selama bertahun-tahun. Aku tidak butuh uang. Terlalu sedikit. Cek ini bernilai beberapa miliar rupiah. Kuharap kau mengambil uang ini dan meninggalkan Hendra. Apakah ini keinginan Hendra atau keinginan kalian? Ini keinginan Hendra. Cepat ambil uang ini dan pergi dari keluarga kami. Tak jadi pergi? Aku menikah dengan Hendra. Jika memang harus putus, biar dia yang mengatakannya padaku. Berani kau membantahku? Tahu dengan siapa kau bicara? Dia putri keluarga Tang. Sedangkan kau, perempuan rendahan dari warung barbecue. Dibandingkan denganmu, lelaki manapun tahu harus memilih yang mana. Ya, statusku memang tak semulia putri keluarga terkaya. Namun di hadapan cinta, semua setara. Lagi pula, perasaanku dengan Hendra tak bisa kalian ukur dengan uang. Sungguh menjengkelkan. Perempuan lancang ini masih berani membantah. Tante, jangan emosi. Tak usah berdebat dengan orang semacam ini. Maya, Tante tidak marah kok. Tante senang bertemu denganmu. Hendra ke kantor untuk mengurus sesuatu. Dia bakal segera pulang. Nanti kau dan Hendra bisa minum sambil mengobrol. Kalian ini masih muda, pasti banyak bahan obrolan. Kalau begitu, terima kasih Tante. Kenapa Hendra belum mengangkat teleponku? Ada apa? Pak Tony, sepertinya mobilnya menabrak orang. Dia ambulans. Hendra, temani aku minum 1 gelas lagi. Nona Maya, sungguh aku tak bisa minum lagi. Aku masih harus minta maaf pada Naya. Hendra, kau adalah cinta pertamaku. Bukankah kau sudah berjanji akan menemaniku? Hendra, aku menyukaimu. Sejak 5 tahun lalu, waktu pertama kali bertemu denganmu, aku jatuh cinta padamu. Naya. Naya.
Pasien sudah menerima transfusi darah, sebentar lagi akan sadar. Oh, selain itu, ini hasil tes DNA Anda dan Nona Naya. Data menunjukkan, Nona Naya adalah putri kandung Anda. Naya, putriku? Alia, pasti Alia. Alia, Tony, iya. Ini aku, Alia. Lama tidak bertemu. Naya baik-baik saja. Mobilnya mengerem dengan cepat, lukanya tidak parah. Aku akan membeli buah. Alia, kau benar-benar melahirkanku seorang anak? Kukira, anggap saja aku sudah mati. Naya tidak ada hubungannya denganmu. Alia, saat itu aku yang bersalah padamu. Sekarang, aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku dan Naya, dan juga Juna. Keluarga kecil kami hidup dengan baik. Kau sekarang orang terkaya. Orang besar sepertimu, kami tidak pantas. Alia, aku benar-benar, Naya anak yang mengerti. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang. Kuharap kau nanti. Jangan ganggu aku dan Naya lagi. Sekretaris Chen, Pak Tony, beritahu semua orang, 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta Naya. Mengundang semua orang terkenal di kota. pesta Naya, bukankah 3 bulan lagi? Anda ini, Aku ingin memberitahu semua orang terkenal di kota mengenai putriku, Naya, dan membawanya pulang. Selain itu, sebelum pesta, jangan gembar-gembor dulu. baik, Ibu, Ibu kenapa? Kamu sudah bangun? Mana yang sakit? Ibu pijat ya. Tidak apa-apa, sudah tidak sakit lagi. Ibu jangan khawatir. Hendra mana? Aku ingin bertemu dengannya. Dia tidak datang. Benarkah? Naya, Naya. Maya. Hendra, Hendra. Tadi malam adalah pertama kalinya bagiku. Maya. Kita mabuk tadi malam. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Maaf. Ah, Hendra. Halo, Naya. Kau di rumah sakit? Baiklah, aku akan segera ke sana. Nona Maya, maaf, aku ada keperluan. Aku pergi dulu. Naya, aku tak peduli seberapa dekat kalian dulu. Mulai sekarang, Hendra milikku seorang. Naya, tadi malam ada masalah kecil di perusahaan. Aku lembur hingga larut malam. Aku tengah mengerjakan proyek. Kupikir kau sungguh ingin putus dariku. Lihat. Sebenarnya, aku bermaksud memberikannya padamu saat pesta pertunangan. Kau suka? Suka... Ini karya desainer favoritku, Master Nail kan? Ya. Meskipun pesta pertunangan dibatalkan, namun aku pasti akan menyiapkan pernikahan untukmu. Aku juga akan mendiskusikannya dengan ibuku. Tenang saja. Ya, Kemari. Naya, apapun yang kuharapkan, takkan pernah kulepas. sedang apa kalian? Dibayar buat menuntaskan masalah orang. Teman-teman, hajar dia. Hentikan. Tangkap mereka.
nona muda yang memerintahkan kami. Maya, jadi Anda adalah... Nona Naya, ini Tuan Tony orang terkaya di sini. Bawa mereka dan beri pelajaran. Ayah, bagaimana? Aku tak apa-apa. Pergilah lihat ibumu dulu. Mengapa kau ke sini? Aku datang menemui Naya. Naya, 3 hari lagi aku akan menggelar pesta. Bisa kau datang? Nona Naya, kudengar desainer ternama Pak Nail adalah idolamu. Di pesta nanti, kami mengundang Pak Nail. Benarkah? Kalau begitu aku pasti datang tepat waktu. Baik. Kalau begitu aku pamit dulu. Naya, kau tak boleh datang ke pesta itu. Kenapa Ibu? Itu kan idolaku. Sudah ibu bilang tak boleh pergi, maka tidak boleh pergi. Bukan cuma pesta itu yang tak boleh kau hadiri. Mulai sekarang tiap kali kau bertemu, siapapun bermarga Tang, kau harus menjauh, mengerti? Aku... Sudah, ayah izinkan kamu pergi. Sudah sebesar ini, masih saja menangis. Terima kasih Ayah. Ayah tak apa-apa, kan? Aku baik-baik saja. Ayah, Apa kau menyewa beberapa preman untuk merusak warung barbeque orang tua Naya? Hendra dan Naya sudah bersama. Meskipun kau menyukainya, kau tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. ayah. Lalu bagaimana jika mereka bersama? Lagi pula mereka belum menikah. Selama aku menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Mereka akan segera menikah. Jika kau melakukan sesuatu yang memalukan, pergilah ke luar negeri. Ayah, Naya, apa yang dia katakan padamu? Kenapa kau begitu melindunginya? Jangan bilang kau juga menyukai gadis jahat itu. Kau, Suami, Ayah, suami, ayah, suami, ayah, suami. ayah. Dokter, kondisi pasien kritis, memerlukan transplantasi sumsum tulang. Apakah ada kerabat dekat di sini? Saya putrinya. Gunakan milikku. Baiklah, ikut saya untuk melakukan tes kecocokan sumsum tulang. Maya, tunggu. Maya. Nona Maya, maaf. Sumsum tulang Anda dan ayahanda tidak cocok. Data menunjukkan, Anda bukanlah putri kandung Tuan Tony. Apa katamu? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Alia, sebenarnya kau bukanlah putri kandung ayahmu. Apa? 25 tahun yang lalu, aku dan ayahmu dipaksa menikah karena perjodohan keluarga. Tidak lama setelah menikah, aku menemukan bahwa anak itu bukanlah anak ayahmu. Ayahmu selalu berpikir bahwa kau adalah putri kandungnya. Jadi masalah ini sampai mati harus tetap menjadi rahasia. Mengerti? Beberapa hari lagi, pesta Naya akan segera diadakan. Ayah akan di pesta itu mengumumkan ahli warisnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuat kesalahan. Tidak akan pernah. Maya, ada apa? Tidak apa-apa. Ayah, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Dokter itu menganggap rekam medis pasien sebelah sebagai rekam medisku. Aku hanya sedikit terkejut. Asal dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Aku akan baik-baik saja. Ayah, maafkan aku. Ayah, aku salah. Maafkan aku. Aku Maya, akan selalu mendengarkan ayah. sebenarnya banyak pria baik di luar sana. Jangan bodoh. Aku akan mendengarkan ayah. Ayah, beberapa hari lagi pesta Naya akan segera tiba. Tetapi kesehatan ayah belum pulih. Bagaimana kalau kita tunda beberapa hari? Tidak perlu. Pesta Naya akan kuserahkan pada sekretaris Chen untuk mengurusnya. Akan diadakan sesuai jadwal. Setelah mendapatkan hak waris keluarga Tang, apakah aku putri kandung atau bukan? Apa bedanya?
Ini pesta untuk anak perempuan orang terkaya, ya. Benar-benar megah. Lihat, itu Nona Maya. Layaknya seorang sosialita, seorang putri kelas atas, benar-benar mempesona. Siapa yang berdiri di sampingnya itu? Dia, Tuan Hendra dari grup Gu. Bisa jadi, nantinya, dia akan menjadi menantu keluarga Tang. Hendra, bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis untuk membahas proyek? Membahas proyek, tapi denganku. Kamu Dasar perempuan jahat, berani-beraninya kau memukul Nona Maya. Keluar! Ada apa ini? Ayah, ibu, Semuanya, kalian semua adalah tokoh masyarakat Beijing. Aku ingin kalian semua menjadi saksiku. Hari ini, aku akan menyerahkan semua kekuasaanku. Inilah putri kandungku yang telah lama hilang. Maya, ada apa denganmu? Maya, 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 ada apa denganmu? ini semua salahmu. Hari ini di pesta Naya, sudah disepakati, akan diumumkan bahwa Maya adalah pewarisnya. Sekarang kenapa tiba-tiba muncul seorang putri yang terlantar? Maya terkejut dan asmanya kambuh. Panggil ambulans, cepat. ayah. Aku baik-baik saja. Ibu Bernapaslah baik-baik perlahan. saja. Maya, ayah, hanya memiliki satu putri sepertimu. Pesta Naya hari ini juga diadakan untukmu. Maya, jangan gugup, bernapaslah perlahan. Benarkah? Begitu? Maya, 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 Pak Tony, ambulans sudah datang. maaf semuanya, pesta Naya hari ini dibatalkan. Lain hari saya akan menjamu kalian semua. barusan itu cuman halusinasi? Kupikir, aduh, apa yang kupikirkan? Aku punya ayah dan ayahku sangat menyayangiku. Naya, maafkan aku. Kau dan Nona Maya. Aku dan Nona Maya benar-benar tak ada apa-apa. Kau tahu, di hatiku selain dirimu, tak ada ruang bagi wanita lain. Benarkah? Naya, tenang saja. Aku berjanji akan menjauh dari wanita lain. Satu-satunya yang kunikahi. Sejak awal hingga akhir hanyalah kamu. Hendra, Nona Maya sepertinya dibawa ke ICU. Kenapa masih di sini? Ayo ikut aku. Aku akan mengantar Naya pulang. Keras kepala sekali kamu. Nona Maya bahkan lebih tak penting daripada gadis liar ini. Ayo, Menyebalkan. Sungguh menyebalkan. Tony, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kau menikah denganku, bukankah kau sudah memutus hubungan dengan wanita itu? Dan selama bertahun-tahun, aku tak pernah dengar kau punya perempuan lain. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul anak di luar nikah? Anak luar nikah apa? Itu. Direktur Ouyang memanggilku, aku pamit sebentar. Alia, Aku mengandung selama 10 bulan, menahan cemoohan, melahirkan Naya. Punya hak apa kau, tanpa diskusi denganku, hendak merebut Naya dariku? Alia, maafkan aku. Aku hanya ingin menebus dosaku pada kamu dan Naya. Aku tak butuh penebusanmu. Aku, Naya, dan Juna. Kami sekeluarga bahagia. Bahkan kalau Juna tahu, Naya bukan putri kandungnya. Selama bertahun-tahun dia menganggap Naya seperti putrinya sendiri. Kasih sayang dan perhatiannya pada Naya tak kurang dari dirimu ayah kandungnya. Aku cuma berharap Naya bisa hidup tenang, sehat dan selamat seumur hidupnya. Uang serta statusmu tak kami butuhkan. Anggap saja 25 tahun lalu, aku sudah tiada. Kumohon, selamanya, jangan sekalipun muncul di hadapan keluarga kecil kami lagi. Baiklah? kenapa harus begini? Jangan beritahu siapapun bahwa Naya putri kandungmu. Simpan rahasia ini untuk selamanya.
Kalau tidak, aku bersumpah seumur hidup, kau tak akan pernah menemukan aku dan Naya. Membawa Naya pulang. Maya, Ayah, sekarang ayah punya anak perempuan di luar nikah. Apa ayah tidak menginginkan Maya dan ibu lagi? anakku sayang, seumur hidup ayah, hanya kamu satu-satunya anak perempuan ayah. Pesta Naya hari ini juga khusus diadakan untukmu. Mengenai Naya, ayah hanya ingin menjadikannya anak baptis. Maya tenang saja, ayah tidak akan menemuinya lagi. Ayah adalah yang terbaik bagiku. Untungnya aku berpura-pura terkena serangan asma. Kalau tidak, Naya akan menjadi anak baptis ayahku. Naya, tunggu saja, kau. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Berhenti. Bukankah sudah kubilang, jangan pergi ke pesta Naya itu. Bu, ibu sudah tahu, aku hanya ingin bertemu idolaku. Lagi pula aku kan sudah pulang. Kedepannya, apapun yang berhubungan dengan keluarga Tang, kamu harus memutuskan hubungan. Aku tahu, Bu. Hendra baru saja memberitahuku, pernikahannya ditetapkan awal bulan depan untuk menikah denganku. Besok dia akan membawaku mencoba gaun pengantin. Urusan kalian anak muda, ibu tidak akan ikut campur. Asalkan kamu bahagia. Halo, Tante. Tante bilang Hendra mau menikah dengan Naya. Iya, tidak tahu apa yang diberikan rubah betina itu kepada Hendra membuatku kesal sekali. Baiklah, aku mengerti. Bibi, apakah Bibi nanti ada waktu? Kita pergi bersama ke toko Naya untuk menemuinya. Jangan sampai tidak bertemu. Tentu saja. Uang yang selama bertahun-tahun ini aku berikan kepadamu masih kurang. Meskipun Maya adalah putrimu, lalu bagaimana? Jangan gunakan masalah ini untuk mengancamku. Aku juga tidak punya pilihan. Penagih hutang itu datang sendiri, uang sewa bulan depan juga belum ada. Ini 10 juta rupiah. Ini yang terakhir kalinya. Setelah menerima uang ini, pergilah dari utara. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bisakah aku bertemu Maya? Bagaimanapun aku ayahnya, Ingat, Maya hanya punya satu ayah, yaitu orang terkaya Hui. Pergi. Apakah bajingan itu benar-benar ayahku? Kau mendengar semuanya? Bu, ibu harus membantuku untuk merahasiakan ini. Tenang saja. Di dunia ini, tidak akan ada orang keempat yang tahu tentang hal ini. Kau akan selalu menjadi putri tunggal orang terkaya. Baik, aku segera datang. Toko ini belum buka, sedang direnovasi. Ada perlu apa? Ada 1 juta di kartu ini. Ambil uang ini dan suruh putrimu meninggalkan Hendra. Ambil kembali uangmu. Urusan anak, aku tidak bisa memutuskan. Ibu Naya, bisnis keluargaku tersebar di seluruh dunia. Menghancurkan kalian seperti menghancurkan seekor semut. Semudah itu. Kuberitahu kau, aku Maya. Apapun yang kuinginkan, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Kenapa Maya justru putrinya? Kenapa mereka menyukai pria yang sama? Sungguh celaka, sungguh celaka. Bu, ada apa? Ibu sakit? Putuslah dengan Hendra. Kalian tidak sepadan? Bahkan jika kau menikah dengan Hendra, kau tidak akan bahagia. Nak, kita tidak pantas untuk keluarga Gu. Orang lain tidak mengerti aku. Ibu juga tidak mengerti aku.
lahir di keluarga seperti apa? Apakah bisa kuputuskan, oh, hanya karena kita miskin, aku tidak berhak mengejar cintaku sendiri? Kenapa kalian semua memperlakukan aku seperti ini? Apa salahku? Naya, kau mau kemana? Aku mau mencoba gaun pengantin. Ada apapun, kita bicarakan nanti saja. Naya, Apa katamu? Hendra dan Naya sudah pergi ke toko gaun pengantin untuk mencoba gaun pengantin. Baiklah, aku mengerti. Naya, kau benar-benar keras kepala ya. Mencari masalah sendiri. Kau Maya kan, putriku. Siapa putrimu? Maya, aku Wisnu, aku ayahmu. Pergi? Ayahku orang terkaya di dunia. Kalau begitu kenapa kau meneleponku? Ada yang bisa kubantu? Bukankah kau butuh uang? Kebetulan aku punya urusan yang butuh bantuanmu. Urusan apa, Putri? Selama aku bisa melakukannya, aku bersedia melakukan apapun. Oh, benarkah? Membunuh orang untukku, kau juga bersedia? Membunuh? Itu ilegal. Tenang, aku tidak akan memintamu benar-benar membunuhnya. Wanita di foto ini namanya Naya. Tidak perlu membunuhnya, lumpuh saja, sudah cukup. Siapa? Hentikan. Kamu, Ibu Naya. aku akan membujuk Naya agar meninggalkan Hendra. Kumohon, jangan sakiti dia. Apalagi yang kamu dengar? Tidak ada. Aku cuma mendengar itu. Tampaknya dia tak mendengar apa-apa sebelumnya. Berikan dia uang tutup mulut. Suruh putrinya menjauhi Hendra. Bodoh. Mana mungkin dia tak mendengarnya? Dia jelas mendengar semuanya. Masih mau pura-pura kasihan padaku. Katakan, aku tak akan membiarkan apapun terjadi. Aku tak tahu rahasia apa yang kamu simpan. Aku hanya memohon, jangan sakiti putriku. Maaf, aku percaya bahwa hanya orang mati yang dapat menjaga rahasia. Hendra, Naya, kamu cantik sekali hari ini. Aku akan mencintaimu sepenuh hati. Aku membunuh orang. Maya, tenanglah. Aku benar-benar membunuh orang. Maya, tenanglah. Aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu panik. Tidak apa-apa. Bagaimana jika aku bukan putri orang terkaya di dunia? Diketahui orang lain, aku akan tamat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada CCTV di sekitar sini. Anggap saja aku yang melakukannya. Kau mau mengaku bersalah untukku. Selama 20 tahun lebih ini, aku tidak bisa merawatmu dan ibumu. Aku selalu merasa bersalah. Aku juga tidak bisa dibandingkan dengan ayahmu yang miliarder itu. Pergilah. Biar aku yang urus ini. Pergi. Menggali dengan tangan kosong sulit, aku harus mencari alat. Kenapa kau pingsan di sini? Alia, bangun Alia. Juna, Alia, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah. jangan. Aku tidak kuat lagi. Kau harus menjaga Naya. Siapa? Siapa yang melukaimu? Maya. Tapi jangan beritahu Naya. Maya, keluarga Tang lagi. Aku akan segera menelepon polisi. Jangan. Kau tahu, Maya adalah putri Tony. Saya tidak tega melihat mereka berdua saling menyakiti. Biarkan permusuhan ini berakhir dengan mengorbankan nyawaku.
Semoga ini menjadi akhir dari segalanya. Alia, 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 Alia. Kenapa ibu tidak menjawab teleponku? Naya, Aneh. perempuan jahat, perebut laki-lakiku. Meskipun marah, setidaknya harusnya menjawab teleponku. Mati saja kau sana seperti ibumu. Hujannya tiba-tiba turun. Aduh, Kenapa? Ibu, kenapa ceroboh sekali? Sudah, jangan kupas lagi. Urusan begini, serahkan saja pada pelayan. hatiku, entah kenapa, sangat gelisah. Pelayan, Maya pergi menemui ayah kandungnya. Hingga kini belum ada kabar. Semoga tak terjadi apa-apa. Hahaha. Naya, ini ulahmu sendiri? Celaka kau, celaka. Siapa yang suruh kau merebut Hendra dariku? Tak tahu diri. Sana turun temani ibumu. Hahaha. Tuan Syahrul ada seorang gadis muda, napasnya lemah, namun masih bisa diselamatkan. Panggil ambulans. Hidup atau mati, bergantung pada nasibnya sendiri. Baik, Tuan Syahrul. Oh ya, Tuan Syahrul, 15 tahun lalu, gadis yang menolong Anda saat terjatuh ke air sudah ditemukan. Namanya Naya, detailnya masih saya selidiki. Temukan dia. Saya ingin berterima kasih langsung padanya. Baik, Tuan Syahrul. Hendra, sekarang sudah malam ya? Naya, bagaimana keadaanmu? Hendra, kau di mana? Ada apa, Naya? Bagaimana? Hendra, Aku di sini. Aku di sini, Naya. Kau kenapa? aku tak bisa melihat. Aku tak bisa melihat. Apa? Bagaimana bisa? Mataku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mataku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Naya, ada aku di sini. Aku akan menjadi matamu. Naya, bagaimana kabarmu? Ayah, aku... Paman, Naya, kepalanya terbentur, merusak korteks visualnya, dan dia buta. Ini, putriku, nasibnya sungguh malang. Apakah kendaraan yang menabraknya sudah ditemukan? Tempat itu adalah jalan lama, tidak ada CCTV. Karena Alia berharap mereka berdua akur dan memintaku untuk merahasiakan kebenarannya, maka aku akan merahasiakannya untuk sementara waktu. Ayah? Di mana ibu? Aku terus meneleponnya tetapi tidak tersambung. Paman, Bibi, apakah terjadi sesuatu padanya? Ibumu, dia mengalami kemalangan di jalan bertemu dengan perampok dan meninggal dunia. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ya Tuhan, dosa apa yang telah dilakukan keluarga kita? Paman, Naya sekarang tidak bisa melihat, sulit baginya untuk bergerak. Biarkan dia tinggal di rumahku dulu. Aku akan menjaganya. Ngomong-ngomong, kami akan tidur di ranjang terpisah. Dan aku akan menikahi Naya tahun ini. Aku akan menetapkan tanggal pernikahannya. Bulan depan, apakah menurut Anda boleh? Baik, Hendra, terima kasih. Kepada Naya, setia. Aku pasti akan merawat Naya dengan baik. Tapi ibu,
Kenapa aku begitu kekanak-kanakan? Ibu pasti sangat kecewa padaku. Ibumu terus membicarakanmu sebelum dia pergi. Kau adalah kebanggaannya. Dia ingin kau bahagia. Dia ingin kau menikah dengan Hendra dengan gembira. Kau tetaplah di tempat Hendra dengan tenang. Urusan pemakaman ibumu, aku ingin mengurusnya di desa. Maya, Maya, Bibi, ada apa? Maya. Kenapa aku merasa kau agak linglung hari ini? Apakah Hendra membuatmu marah? Tenang saja, aku pasti akan membuat Hendra dan gadis miskin Naya itu putus. Dia selalu patuh sejak kecil dan paling mendengarkan aku. Tidak apa-apa, Bibi. Hati-hati. Nak, kenapa kau membawanya pulang? Aduh, Maya, kau tidak terbakar kan? Tidak apa-apa. Naya ternyata masih hidup. Dia tahu aku yang menabraknya. Aku datang bersama Bibi untuk mengobrol. Kenapa Nona Naya juga ada di sini? Kepala Naya terbentur. Dia buta. Kendaraan yang menabraknya juga belum ditemukan. Bu, aku ingin membawa Naya tinggal di rumah selama beberapa hari, agar saya bisa merawatnya. Tidak bisa, dia punya tangan dan kaki. Masih perlu kau rawat? Dia hanya buta, bukannya cacat. Lagi pula, orang tuanya tidak bisa merawatnya. Bu, bagaimana ibu bisa berkata seperti itu? Lagi pula orang tua Naya sudah meninggal. Ini lebih tidak bisa. Dia pembawa sial. Bu, Nak, kau membiarkan si pembawa sial ini menetap di rumah. Kau tak takut dia membawa sial padaku? Bu, bagaimana ibu bisa berkata begitu? Nona Naya sudah cukup sedih. Kumohon. Bibi, menurutku lebih baik biarkan dia tinggal. Sekarang dia buta, ibu bisa berbuat apa saja padanya. Dan ibu dapat memberinya sedikit pelajaran, sehingga dia akan menjauh dari Tuan Hendra. Kalau dia pergi sendiri, tidak akan memengaruhi hubungan ibu dan Tuan Hendra. Demi anakku, kau boleh tinggal sementara. Terima kasih, Bibi. Naya, sudah larut malam. Kenapa kau belum mengupas apel untukku? Kau pikir kau seorang putri, makan dan tinggal gratis, masih minta disuapi oleh anakku. Bu, Naya sedang tidak enak badan. Biar aku yang mengupasnya. Tidak boleh. Kaulah pewaris keluargaku, anak emas, mana boleh melakukan hal seperti ini. Jika dia tinggal di rumah kita, dia harus melayaniku. Pergi kupas apelnya. Tak apa, Hendra. Aku bisa. Tak apa meski aku tak bisa melihat. Kalau begitu biar aku bantu. Jangan. Aduh, Naya, ada apa? Biar kulihat. Berdarah. Aku akan membalutnya. Cuma luka kecil, bikin heboh, sungguh manja. Hal begini saja kau tak bisa. Malu sekali kau masih tinggal di sini. Maaf, Bu. Sudah, pergi sapu lantai. Naya, Aduh, betapa malang. Hendra dipertemukan dengan orang sepertimu. Benar-benar sial. ibu kenapa? Tulang-tulang tua ibu sudah diremukkan olehnya. Aduh, ibu. Kamu pembawa sial. Ibu, jangan pukul dia. Jangan pukul lagi. Menangis saja, bisanya cuma menangis. Naya, Maya, cepat masuk. Hendra, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. tak ada orang luar di sini. Katakan saja, Benarkah?
Haruskah kuutarakan langsung? Aduh, ini. Maya, jadi Maya hamil? Naya, kembalilah ke kamar dan istirahatlah dulu. Hendra, barusan kau bilang aku bukan orang luar kan? Hal apa yang tak boleh kudengar? Soal ini menyangkut rahasia perusahaan, sesuai aturan, tidak boleh dibocorkan. Maaf, aku salah paham. Kalau begitu, silakan bicara. Nak, Maya sedang mengandung bayimu. Segera putuskan hubungan dengan pembawa sial itu. Aku tak akan putus dengan Naya. Nona Maya, soal ini dan kehamilan ini murni kecelakaan. Nona Maya, pergilah gugurkan kandungan itu. Sisanya, aku akan berusaha memberi kompensasi yang pantas. Kompensasi? Kompensasi apa yang kau tawarkan? Hendra, kuperingatkan, jika kau tak putus dengan Naya, aku akan memberitahu soal ini kepadanya. Jika kau tak putus dengannya, aku akan memberitahunya. Naya. Naya. Hendra, aku agak haus. Tadi mau menuang segelas air, tak sengaja gelasnya pecah. Tidak apa-apa, cuma gelas, biar ku bereskan. Tadi kau dengar sesuatu. Hendra, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Sebenarnya soal itu, Aku tahu. Apakah itu ulah Maya yang memaksamu putus? Dengan sengaja mempersulit proyekmu? ya, tidak apa-apa. Hal sepele itu bisa kutangani. Syukurlah Naya, tak tahu soal bayi itu. Ya. Meski aku sengaja merebut posisi acara Hendra, Naya, kau cuma putri pemilik kedai barbecue, sedangkan aku adalah putri orang terkaya di dunia. Kukatakan padamu, jarak kita terlampau jauh, kau tak pantas untuk Hendra. Kusarankan, sebaiknya kau menjauh darinya. Maya benar, dan kau pun buta, tak bisa diandalkan untuk apapun, hanya bisa merepotkan. Bu, Maya, selama Hendra masih mencintaiku, aku takkan melepaskannya. Apapun maumu hadapi aku, jangan menyulitkan Hendra. Oh, benarkah? Kalau begitu, bulan lalu aku kehilangan sebuah cincin. Tak tahu di mana. Cincin zamrud imperial senilai 6 miliar rupiah. Naya, bukankah kau bisa membantuku mencarinya? Baik. Maya, kalau begitu kita sepakat, aku akan membantumu mencari cincin itu. Kau lepaskan Hendra. Naya, kau kenapa? Naya, bagaimana kabarmu? Hendra, aku akan kembali ke rumah. Baiklah. Maaf Naya, aku salah bicara. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Bukan salahmu. Bibi memang tidak menyukaiku. Sekarang aku buta. Tinggal di rumahmu hanya akan menambah masalah. Hendra, setelah kita menikah, bisakah kita tinggal di tempat lain? Naya, tahukah kamu? Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku sendiri mengelola bisnis keluarga sambil dengan susah payah membesarkanku. Sekarang aku dewasa. Tidak hanya mewarisi bisnis keluarga, tapi juga secara moral dan rasional. Aku harus menghormatinya. Aku bisa mengerti. Naya, kenapa kamu masuk rumah sakit lagi? Hendra, bukankah kamu bilang akan menjaga putriku dengan baik? Maaf, Paman. Ayah,
bukan salahnya Apa yang sebenarnya terjadi? Maya. Aku tidak menyangka cintanya pada Hendra sudah mencapai tingkat yang gila. Maya, Ayah, oh, tidak apa-apa. ayah, aku sudah membicarakan dengan Hendra. Aku akan kembali ke rumah. Baiklah, tinggallah di rumah. Ayah tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Saat kamu keluar dari rumah sakit, ayah akan menjemputmu. Baik, Alia, maafkan aku. Maya, terhadap Naya, semakin keterlaluan. Aku terpaksa melanggar wasiatmu. Kau Naya, ayah yang punya kedai barbeque itu. Katakan, ada perlu apa denganku? Orang ini, kau kenal? Bukankah ini ibunya Naya? Oh, pernah bertemu sekali. Bukan hanya bertemu sekali. Nona Maya, Naya, yaitu istriku Alia, dibunuh olehmu. Jangan bicara omong kosong. Nona Maya, masih ada kesempatan untuk bertobat. Asalkan kau menjauh dari Hendra dan Naya, aku akan mematuhi wasiat Alia, tidak akan pernah melaporkanmu. Kau mengancamku? Aku hanya menyarankanmu untuk segera bertobat. Itu syaratmu. Kau harus pikirkan. Aku punya kelemahan sebesar ini di tanganmu. Kau tidak punya alasan untuk tidak melaporkan aku. Sayang. Sungguh disayangkan. Hanya orang mati yang mampu menyimpan rahasia. Kau tak tahu, Naya adalah... Apa? Apa yang hendak dia katakan? Apa kaitan Naya denganku? Bukan saingan cintaku? Jangan-jangan dia saudaraku? Hei, cari seseorang yang punya masalah dengan restoran barbeque. Aku butuh kambing hitam. Temukan dalam 10 menit. Bayarannya 10 kali lipat. Naya, kau tak apa-apa? aku tak apa-apa. Hanya cerminnya yang pecah. Cuma sebuah cermin. Semua prosedur keluar dari rumah sakit sudah kuurus. Sekarang kita tinggal menunggu paman datang. Naya, paman sering sibuk mengurus restoran, tak bisa selalu menjagamu. Kau harus benar-benar menjaga dirimu. Baik, tak perlu cemas tentangku. Cuma Hendra, entah kenapa hatiku terus gelisah. Jangan berpikir macam-macam. Kau cuma terlalu stres. Bulan depan kita akan menikah. Aku akan membawamu ke rumahku. Nanti, aku pasti akan membujuk ibuku. Omong-omong, mengapa ayah belum datang? Halo, siapa ini? Polisi. Apa? Apa yang kau katakan? Ayahku wafat? Ini, Bagaimana bisa begini? Ayahku, semoga beliau beristirahat dalam damai. Naya, kau masih punya aku. aku cuma punya kamu. Aku cuma punya kamu. Naya, aku takkan pernah meninggalkanmu. Kita akan menikah pekan depan. Iya, Mulai dari sana, lalu ke sana. Baik, nanti saya akan meminta pengantin wanita keluar, lalu Hendra, Kenapa tidak menunggu di ruang tunggu? tidak sabar, ingin menemuimu. pengantin pria dan wanita sangat serasi. Sayang, kerabat dan teman-teman akan segera tiba. Kembali ke ruang tunggu dulu ya.
Pengantin wanita bisa bersiap-siap. Silakan lewat sini. Mataku tidak bisa melihat ini di mana. Hari ini bukan pernikahanku dengan Hendra. Aku diculik. Jangan melawan. Siapa? Kau siapa? Kau mau apa? Keluargaku hanya punya toko barbeque, tidak punya uang. Aku hanya melakukan apa yang aku perintahkan karena aku dibayar. Tidak perlu begitu tegang. Mengenai pisau ini, apakah akan menancap padamu atau tidak? Bukan aku yang memutuskan. Siapa yang menyuruhmu? Katakan padaku, siapa yang ingin melakukan ini padaku? Jika ingin aku mati, setidaknya berikan aku penjelasan. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Maya, kenapa kau tidak bisa membiarku dan Hendra tenang? Tentu saja karena aku menyukainya. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Aku hamil anak Hendra. Hahaha. Hahaha. Tidak mungkin. Kapan kalian? Ketika seorang pria mabuk, apa saja bisa terjadi. Kau memberinya minuman keras untuk Hendra? Kau kejam. Tidak tahu malu. Cinta tidak bisa dipaksakan. Diam. Kau sangat bangga, kan? Aku beritahu kau, sebentar lagi kau tidak akan bisa bangga. Halo, Anda? Naya, kau sebenarnya di mana? Tuan Syahrul, anggota Persatuan Python yang kami ikuti, baru saja menculik seorang gadis, yaitu Naya yang selama ini Anda cari. Persatuan Python ini sangat jahat, tapi saya sudah mengirim orang untuk mengikutinya. Sekarang bisa langsung bertindak. Bersiaplah untuk menjaring. Tuan Syahrul, Anda mau pergi sendiri? Sebentar lagi kau tidak akan bisa bangga. Aku tidak mau lagi kotor tanganku. Kau bunuh saja dia untukku. Maya, Menerima uang, melakukan pekerjaan. Nona, kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. jangan. Bagaimana aku bisa begitu lemah, membiarkan Maya menggertak, dan berakhir seperti ini, jika ada kehidupan selanjutnya. Kau siapa? Hendra? Hendra? Itu kamu? Kamu datang untuk menyelamatkanku? Sayangnya tidak. Lalu, siapa kamu? Seseorang yang menolongmu. Tuan Syahrul, markas geng ular piton di wilayah ini telah kami kuasai. Polisi sudah dihubungi untuk tindakan berikutnya. Dia Naya. Sepertinya familiar, ya? Terima kasih. Bisakah kamu mengantarku kembali ke Hotel Marriott? Aku menikah hari ini. Liontin giok ini, gadis kecil yang dulu menolongku, memakai liontin giok serupa di lehernya. Benar dia... Aku ingat, dia gadis yang mengalami kecelakaan mobil pada hari hujan itu? Bawa dia pulang dulu, selidiki semua datanya. Baik, Tuan Syahrul. Aku tak bisa melihat apapun. Di mana ini? Tak bisa. Aku harus bertemu Hendra, memberinya tahu sifat asli Maya. Aduh. Nona Naya, kau sudah bangun, tergesa-gesa, hendak kemana? Bisakah kamu mengantarku ke kediaman keluarga Gu? Aku akan berikan alamatnya padamu. Aku harus...
Harus apa? Memberitahu bahwa Maya menyuruh orang menculikmu kepada calon suamimu tercinta. Dengan harapan dia akan membelamu dan memutuskan ikatan dengan Maya. Betul begitu, Naya? Naya. Nona Naya, apa kamu lapar? Tuan Syahrul, em, saya memang kurang pengetahuan, saya tidak mengenal Anda. Namun karena Anda telah menyelamatkan saya dari gudang itu dan mengetahui segala informasi tentang saya, Anda jelas bukan orang biasa. Jadi, Saya tak mau lagi menjadi orang yang dipermainkan, gelandangan yang lemah. Segala yang telah Maya lakukan kepada saya akan saya balas satu persatu. Bisakah Anda menampung saya dulu serta mencarikan dokter untuk memulihkan penglihatan saya? ada makanan di restoran lantai 1. Tuan Syahrul sudah menyetujui permintaanmu. Ayo bangun dan makanlah. Saya baik-baik saja, saya bisa sendiri. Saya harus menyesuaikan diri, belajar berjalan sendiri dalam gelap. Tuan Syahrul, mengapa Anda tak memberitahunya bahwa ia putri kandung Tony, orang terkaya, serta penolong yang selama ini Anda cari, dan juga orang yang selama ini Anda cari? Dia pernah menyelamatkanku, aku pernah menyelamatkannya. Anggap saja impas. Mengenai identitasnya sebagai putri orang terkaya, tunggu sampai dia kembali. Tony kembali, secara alami, akan diumumkan. Tetapi, Anda sudah menyelamatkan nyawanya 2 kali, dan juga membantunya mengobati matanya? Ini sudah jauh melampaui batas impas. Kebaikan dari calon putri orang terkaya, menurutmu, apa tidak cukup besar? Tuan Syahrul, Anda jarang sekali tertarik pada seorang wanita. Kau sedang menganggur? Cepat cari dokter Hua untuk mengobati mata kelinci ini. Aku ingin melihat bagaimana kelinci menggigit ketika terdesak. Baik, Tuan Syahrul. Bibi, Hendra, aku hari ini. Hendra, kau ini, ada apa? Hasil penyelidikan sudah keluar. Naya memang diculik oleh penculik yang ingin membalas dendam pada masyarakat dan juga dibunuh, katanya. Mayatnya dibakar, tidak bersisa. Pantas saja, Hendra sangat sedih. Menurutku, apa yang perlu disedihkan hanya nyawa yang tidak berharga. Maya, belakangan ini kau lebih perhatikan Hendra. Saat pria sedang sedih adalah saat yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Baik, Bu. Saya akan melakukannya. Kebetulan ada segelas air di sini. Berikan ini untuk Hendra. Hendra. Hendra, jangan minum lagi. Aku khawatir. Naya, mengapa kau meninggalkanku? Hendra, jangan menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Hendra, aku tidak memintamu untuk mencintaiku. Aku hanya ingin berada di sisimu. Maya, Sepertinya aku bisa melihat sedikit. Bagus sekali, Naya. Bagus sekali. Aku bisa melihatnya. Sudah puas melihatnya. Belum, maaf ya. Soalnya penampilanmu sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Oh, coba ceritakan. Kau tipe yang dingin, kadang cukup galak. Haris selalu menyebutmu Tuan Syahrul, terdengar seperti sosok yang susah didekati. Kupikir tubuhmu besar dan di lenganmu terpampang tato naga dan harimau. Juga ada bekas luka di wajahmu. Tak mau lanjut? Tak perlu. Intinya kau itu tampan sekali. Sangat tampan. Karena sudah bisa melihat, bersiaplah pergi.
Selamat Naya, sekarang kau bisa melihat lagi. Syahrul itu terbuat dari es ya. Sudah 8 bulan aku bersamanya, setidaknya kami berteman kan. Dia bahkan tak mengucapkan selamat, malah menyuruhku pergi. Tuan Syahrul memang selalu begitu, dingin di luar, hangat di dalam. Sebenarnya, saat kau kecelakaan hari itu, Tuan Syahrul lah yang memintaku memanggil ambulans. Kalau begitu, utang budiku padanya makin banyak. Sudah 8 bulan, tak tahu kabar Hendra. Selamat, bayinya lelaki. Bagus sekali, akhirnya aku punya cucu lelaki. Hendra, Maya sudah melahirkan bayi laki-laki. Kau harus menikahinya. Dengar kan? Aku tak sanggup melindungi Naya. Sudah mengecewakan wanita yang kucinta, tak boleh mengecewakan lagi wanita lain yang mencintaiku. Lagi pula, anak ini tak Lihatlah bisa dia. hidup tanpaku. Aku akan menikahi Maya. Ayah, ibu, aku pulang. Ayah, ibu, aku pulang. Anakku sudah pulang. Tulisan tangan ini, ayah, ibu adalah cinta pertama Pak Tony. Aku anak mereka. Dulu ibu dibunuh, Maya. Ayah menulis surat ini sebelum kejadian itu, lalu ia pun dibunuh. Dia bukan dibunuh pemabuk itu, melainkan Maya. Maya, kaulah yang membunuh kedua orang tuaku. Aku takkan melepaskanmu. Merampas seluruh milikmu akan membuatmu menebus semuanya. Naya, kau masih hidup. Gina, Syukurlah. Ini semua salahku. Andai saja hari itu aku tak pergi ke kamar mandi. ini bukan salahmu. Bukankah aku sudah kembali dengan selamat? Mataku juga telah pulih. Matamu benar-benar pulih? Ya, Gina, aku ingat ayahmu seorang polisi. Bisakah kau membantuku menyelidiki sesuatu? Tentu saja. Tapi penjahat yang menculikmu sudah ditangkap. Apa yang ingin kau selidiki? Selidiki pembunuh orang tuaku. Maya, Apa? ini surat wasiat ayahku. Maya jahat sekali. Merebut tunanganmu dan juga menyakiti kedua orang tuamu. Tapi aku tidak menyangka. Kau ternyata putri seorang miliarder. Lalu hubunganmu dengan Maya? Dari hubungan darah, dia memang adikku. Sampai sekarang, aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan hidup bersama dengannya. Aku ingin Maya membayar semua perbuatannya. Naya, tenang saja. Aku pasti akan meminta ayahku untuk menyelidikinya sendiri. Terima kasih, Gina. Ada apa membuat putriku begitu bahagia dan berdandan secantik ini? Ayah, Hendra, sudah berjanji untuk menikahiku. Sebentar lagi kami akan pergi mencoba gaun pengantin. Maya, ayah awalnya tidak setuju kau menikah dengan Hendra. Lagi pula tunangannya adalah Naya, tapi dia sekarang sudah meninggal dan kau juga telah melahirkan anaknya. Ayah, aku memang mencintai Hendra, dan kami akan menikah bulan depan. Baiklah, ayah turuti semua keinginanmu. Pernikahan adikku begitu meriah,
Kenapa tidak memberitahuku? Nah, Naya, Naya, kau masih hidup? Naya, bagaimana kau bisa masih hidup? Bukankah kau sudah mati? Adikku terkejut atau kecewa. Lagi pula orang yang menculikku adalah kau sendiri yang... Siapa adikmu? Jangan mengada-ada. Ku bilang padamu, Nona Naya, orang yang menculikmu bukan aku, tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Kalau begitu kau bisa tanya ayah kita, apakah kau adikku? Maya, ayah minta maaf padamu atas masalah ini. Juga minta maaf pada Naya dan ibu Naya. Saat menikah dengan ibumu, ayah punya kekasih pertama, yaitu ibu Naya. Apa? Naya adalah putri kandung ayah, dan ayah kandungku hanyalah seorang bajingan. Bagaimana bisa begini? Baguslah, kau masih hidup. Naya, ayah akan segera mengatur pesta besar. Ayah akan memberitahu seluruh dunia. Kau adalah putriku. Terima kasih ayah. Sekretaris Chen, aturkan sebuah perayaan besar untukku. Hahaha. Naya, kau hanyalah orang miskin, berbau asap barbeque, ingin masuk ke keluarga Tang yang kaya raya. Ku bilang padamu, kau mimpi, tidak mungkin. Naya, berani kau memukulku? Ku bilang padamu, aku sekarang putri seorang miliarder. Bukan lagi Naya yang bisa kau bully. Putri seorang miliarder? Kau pikir kau pantas? Aku tidak pantas. Kau pantas. Kau yang telah menabrak orang dan melarikan diri, berkolusi dengan kelompok untuk menculik. Kau telah melakukan kejahatan lalu lintas, penculikan, dan banyak kejahatan lainnya. Kau pantas. Naya, ku bilang padamu, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika kau punya bukti, lalu bagaimana? Oh, tidak. Kau tidak punya bukti. Jika kau punya bukti, kau pasti sudah melaporkannya sejak lama. Naya, meskipun kau masuk ke keluarga Tang, lalu bagaimana? Aku dan ayahku memiliki ikatan selama 20 tahun lebih. Ayah bersikap baik padamu sekarang. Hanya karena dia merasa bersalah padamu. Naya, milikku akan selalu menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Oh, dan juga tanggal pernikahanku dan Hendra sudah ditetapkan. Bulan depan, Pernikahanmu dan Hendra. pernikahanku dan Hendra, bulan depan. Naya, bagaimanapun kau membuat keributan, Hendra tetap milikku. Aku ingin bertemu Hendra. Maaf, aku terpaksa melakukan ini. Kau tahu, ibuku selalu ingin aku menikahi Maya, dan Maya sedang mengandung anakku. Aku tidak mungkin membiarkan anak ini lahir tanpa ayah. Naya, kau memukulku. Hendra, kau baik-baik saja? Naya, sejak awal kita bersama, kau selalu menjadi gadis yang lembut dan baik hati. Kau juga tidak tega melihatku terluka sedikit pun, tapi sekarang kau malah memukulku. Kau yang cari masalah. Kau mengkhianati perasaan ini, tamparan ini masih terlalu ringan. Naya, kau berubah, kau sangat berubah. Kau bukan lagi Naya yang ku kenal. Aku tidak berubah. Kaulah yang tidak pernah benar-benar mengenalku. Orang yang berubah adalah kau, Hendra. Kau sudah tanpa sadar berpaling. Hendra, kau membuatku muak. Hendra, aku tidak berubah.
Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Naya, dasar perempuan jahat. Maya, sedang apa Naya? Benar-benar menyedihkan. Sayangnya itu menjijikkan dan pura-pura. Naya, sudah cukup. Apa yang tak memuaskanmu? Apa keluhanmu? Curahkan padaku. Maya sedang sakit. Hendra, kau sungguh buta. Aku kehilangan penglihatan akibat kecelakaan mobil. Orang tuaku dibunuh. Semua itu ulah Maya. Apa katamu? Kejadian ini bukan aku pelakunya. Apa yang kau lakukan? Naya, cukup bikin keributan. Kenapa kau berubah seperti wanita jahat di pinggir jalan? Dan hal-hal yang kau katakan, aku juga sangat terpukul. Tapi jelas bukan Maya pelakunya. Dia hanya seorang gadis yang dulu mencintaiku. Dia takkan melakukan hal begini. Hendra, akulah yang buta. Tahun-tahun masa mudaku ini terasa sia-sia. Mulai sekarang, kita putus. Cih. Hendra, sepertinya Naya tidak menyambut kita. Ayo kita pergi. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau ingin menangis? Tidak apa-apa mengusapnya di bajuku. Paling-paling aku akan menyuruh Hifei membawanya ke laundry. Syahrul, aku menyadari kau ini terlihat dingin, terkadang cukup menggemaskan. Ini rambut Maya, bisa dites DNA. Tidak disangka kau cukup punya akal. Urusan Wisnu serahkan saja padaku. Pernikahan Hendra dan Maya adalah hal yang besar. Sudah saatnya aku memberitahu ayahku yang miliarder itu. Ayah, Naya sudah kembali. ayah, Hendra dan Maya akan menikah. Apakah ayah tahu? Ayah seharusnya tahu kan? Bulan depan. Aku tahu. Naya, aku tahu. Kau dan Hendra pernah saling mencintai. Kau tidak setuju Maya menjadi orang ketiga. Tapi selama 8 bulan kau menghilang, semua orang mengira kau telah meninggal. Tapi aku kembali dalam keadaan hidup. Ayah, aku putrimu, putri kandungmu. Naya, Maya mengandung anak Hendra. Anak ini juga keturunan keluarga Tang. Bagaimana aku bisa tega melihat anak itu tumbuh tanpa ayah? Naya, maafkan adikmu ya. Begini, 3 hari lagi aku akan mengadakan pesta Naya, biar seluruh dunia tahu kau putriku. Ayah, bukankah pestanya ditunda? Maya, pernikahanmu dengan Hendra membuat Naya sangat sedih. Ini adalah kompensasi untuk Naya. Dan ini juga rencanaku sebelumnya. Tapi ayah, Ini sangat penting. Jangan sok tahu. Terima kasih. Pesta Naya akan diadakan 3 hari lagi. Dengan senang hati aku mengundangmu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Naya, kau bersamanya. Tidak, aku... Apa hubungannya denganmu, Tuan Hendra?
Keluarga Xiao sama sekali tidak kalah dengan keluarga terkaya Tang, keluarga besar. Bagus, Naya, gadis jalang, menghilang selama 8 bulan. Ternyata kau bersama Tuan Muda Xiao. Naya, aku tidak menyangka kau adalah orang yang genit, bahkan mengkhianatiku lebih dulu. Hendra, selama 8 bulan lebih, aku mengobati mataku. Aku selalu ingin segera kembali ke sisimu. Tapi apa yang kulihat saat aku kembali, kau dan Maya bahagia bersama anak itu dan undangan pernikahan kalian. Hendra, lihat aku. Sekarang kau mengatakan ini padaku, memfitnahku. Apa kau masih manusia? Maafkan aku, Naya. Aku terlalu impulsif. Ayo, kita masuk dulu. Jangan berdebat dengan mereka. Lihat apa? Pergi, cepat pergi. Hadirin sekalian, pada acara Naya malam ini, saya dengan tulus mengundang para tamu terhormat untuk menjadi saksi. Mungkin beberapa dari Anda masih ingat, 10 bulan yang lalu, saya juga pernah mengadakan acara Naya malam. Namun saat itu, karena beberapa kejadian tak terduga, acara tersebut dibatalkan. Saya ingat, sepertinya, dengar-dengar karena putrinya yang telah lama hilang, acara itu dibatalkan karena Nona Maya mengalami serangan asma. Ya, sebelumnya sudah dibantah bahwa tidak ada pengakuan anak. Hari ini mengadakan acara Naya malam lagi. Ada apa sebenarnya? Maya, kau kenapa? Gugup? Sedikit. Semangat. Setelah 10 bulan, saya, Tony, hari ini kembali mengadakan acara Naya malam untuk mengumumkan sebuah hal penting, yaitu putri kandung saya yang telah lama hilang, Naya, kembali ke keluarga Tang. Mari. Beliau ini adalah putri kandung saya, Naya. Mulai sekarang dia adalah putri keluarga Tang. Baik-baik. Naya benar-benar putri keluarga Tang. Maya, kau sudah tahu semua ini. Meskipun dia putri ayah, lalu bagaimana? Ayah tetap memilihku sebagai pewaris. Wah, itu sungguh kabar baik. Selain itu, saya juga punya satu hal penting untuk diumumkan, yaitu pewaris keluarga Tang sudah ditentukan, yaitu putri saya, Maya. Baru saja mengakui seorang putri, lalu mengumumkan putri yang lain sebagai pewaris. Ini agak tidak adil. Tentu saja, pasti Nona Maya ingin mempermalukan Nona Naya. Hahaha, hahaha. Ayah, Anda yakin ingin menjadikan Maya sebagai pewaris? Naya, apa maksudmu? Jangan bilang kau pikir setelah ayah mengakuimu sebagai putri kandungnya, dia masih ingin memberikan hak waris kepadamu. Tidak, saya hanya berpikir kau tidak pantas. Naya, omong kosong. Naya, perhatikan ucapanmu. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat ini, dua laporan ini. Ini adalah laporan kecocokan sumsum tulang Maya dengan Anda, menunjukkan ketidakcocokan. Dan yang ini adalah laporan tes DNA-nya dengan seorang pria bernama Wisnu. Hasilnya menunjukkan Apa? Omong kosong. Hanya dengan 2 foto hasil editan kau berani memfitnah status Maya. Kau benar-benar jahat. benarkah? Ini dokumen aslinya, asli atau palsu. Tuan Tony tahu di dalam hatinya. Apa ini benar? Maya adalah anak yang kukandung sebelum aku menikah denganmu. Bukankah kau juga sama? Sebelum menikahiku, kau menghamili Alia dan melahirkan Naya. Bagaimana bisa begini? Ayah,
Apa ayah yakin masih ingin menjadikannya pewaris? Tony, bagaimanapun juga, Maya adalah putri kita selama 20 tahun lebih. Mungkinkah dia kalah dengan sebuah ikatan darah? Ayah, apa ayah tidak menginginkan Maya lagi? Ayah, karena ayah sangat menyayanginya, sangat memihak putri baikmu yang tidak memiliki hubungan darah ini, maka lihatlah apalagi yang telah dia lakukan. Naya, apa lagi yang ingin kau lakukan? Semuanya, aku sudah meminta orang untuk mengirimkan buktinya ke ponsel kalian. Benar atau salah, kalian nilai sendiri. Apa, bagaimana bisa begini? Lihatlah. Astaga, Ada apa ini? Nona Maya, ini pembunuhan. Seorang pembunuh bagaimana bisa menjadi pewaris? Tidak, tidak mungkin. Jelas tidak ada CCTV di sana. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kebetulan, ada orang yang merekam kejahatanmu. Alia, ini semua perbuatanmu. Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Buktinya sudah jelas, kau masih ingin mengelak? Ayah Maya yang menabrakku dengan mobil menyebabkan aku buta. Maya juga berkolusi dengan penculik untuk menculikku, ingin aku cacat, hampir mendorongku ke jurang, nyaris kehilangan nyawaku. Semua ini kau sudah katakan padaku, memintaku untuk memaafkan. Baiklah, apa yang dia lakukan padaku bisa kumaafkan, tapi orang tuaku, bukti dia membunuh ibuku ada di sini. Dan ayahku menulis surat wasiat sebelum bertemu dengannya, lalu dibunuh. Dendam kedua orang tuaku, bagaimana kau bisa memintaku untuk memaafkan? Bagaimana memaafkan? Naya, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada ibumu. Ayah. Kacamata. Maya, bagaimana keadaan Naya? Maya dibawa pergi oleh polisi. Maya mengakui semua kejahatannya. Hukumannya digabungkan, hukuman mati. Aku baik-baik saja. Kalian menyalahkanku? Kemarilah. Aku dan Maya mengecewakanmu. Aku dan ibu Maya, meskipun sangat memanjakannya, itu juga dia, akibat perbuatannya sendiri. Tony, hanya dia satu-satunya putriku yang tersisa. Keluarga Tang akan diserahkan kepadamu. Aduh Naya, sekarang kau adalah pewaris tunggal keluarga Tang. Bibi dulu salah menilai. Cepatlah minta maaf pada Naya. Maafkan aku, Naya. Aku tidak menyangka Maya seperti itu. Selama ini, aku telah salah paham padamu. Aku tidak memintamu untuk berubah pikiran. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku. Aduh, apa maksudmu tidak meminta untuk berubah pikiran? Naya, tante tahu di hatimu kamu masih mencintai Hendra. Hendra juga selalu mencintaimu. Sudah selesai? Aku menolak. Apakah karena dia? Hanya karena hubungan kita sudah berakhir? Hendra, saat kamu merasa benar sendiri dan menuduhku, saat kamu dan Maya bermesraan, perasaanku juga telah habis. Naya, Belum pergi? Apa kau menunggu aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu? ayo pergi, Bu.
Menangislah sebentar. Tidak mau. Sini bahuku untukmu. Syahrul, apa kau punya cara lain? Lalu, pelukan?